Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak ceramah dari Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Abah Ali Masyhuri. Beliau ini sesepuh untuk saya, selain keilmuan juga spesialis suwuk. Salah satu yang mendoakan istri saya ketika divonis kanker, didoakan sama beliau yang tadinya dokter memvonis istri saya 2 tahun meninggal dunia. Alhamdulillah salah satunya atas doanya Abah Ali, hari ini istri saya sembuh total. Hampir semua doa yang dikasih Gus Ali untuk saya semuanya mustajabah, kecuali doa nambah istri. Belum terbukti sampai hari ini. Semoga beliau panjang umur, semoga beliau sehat. Segenap para kiai dan masyayikh, para sesepuh engkang tuhu kinabekten, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara wabil khusus dzurriyah keturunan Raden Qasim Kanjeng Sunan Derajat, Akhinal Karim Gus Zainul Aziz beserta keluarga dan dzurriyah yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah haul Sunan Derajat dari manapun Anda berada yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini saya sowan, sudah 4 hari saya di Jawa Timur. Hari ini tadi saya menyelesaikan syuting sahur bareng Gus Miftah 5 episode, rampung baru jam 6, langsung saya berangkat ke Lamongan. Sebenarnya badan saya sangat capek, tetapi hati saya senang. Kenapa? Karena calonnya menang. Ada 2 perasaan yang kemudian ketika saya harus sowan Kanjeng Sunan Derajat. Yang pertama, sebenarnya perasaan malu. Orang seperti kita harus matur tentang kewalian seorang Kanjeng Sunan Derajat. Saya tadi matur sama Gus Zainul, zaman saya dulu masih lelaku,
Satu tempat yang sering saya kunjungi selain Alas Purwo adalah makam Kanjeng Sunan Derajat, termasuk ke tempat beliau bertahanus di gunung sebelah sana itu. Mungkin tidak semua para ziarah pernah datang ke sana, tapi alhamdulillah saya dulu pernah naik ke tempat di mana beliau bertahanus. Ini perlu saya sampaikan kiranya karena memang Nabi sendiri saja untuk mendapatkan keyakinan di dalam hatinya itu harus banyak mendengarkan cerita Nabi dan Rasul sebelumnya. Sebagaimana tadi ayat yang saya sampaikan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Sehingga kemudian kita bisa melihat bagaimana seorang Nabi Muhammad ketika berperilaku kesehariannya itu mencontoh nabi-nabi sebelumnya. Contoh peristiwa Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Ketika beliau sowan, beliau melepaskan sandalnya. Kenapa beliau melepaskan sandalnya? Karena beliau mencontoh ketika Nabi Musa akan bertemu dengan Allah di Bukit Tursina, Nabi Musa menggunakan sandal, Allah perintahkan untuk mencopot sandalnya. Ternyata Nabi malah ditegur. Maka saya sering bilang, Pak, ada perbedaan banyak antara pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad dengan pertemuan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Contoh umpamanya sebelum saya lanjutkan, Nabi Musa itu pengen ketemu Allah, itu inisiatifnya Nabi Musa. Beliau berdoa minta ketemu dengan Allah selama 40 tahun. Yang Nabi saja yang dapat gelar ulul azmi, doanya baru dikabulkan selama 40 tahun. Baru setelah 40 tahun kemudian Allah ijabah. Apalagi kita santri. Makanya kalau kamu berdoa kadang-kadang belum dikabulkan, ya kamu bukan nabi. Makanya kalau saya selalu berprinsip, kalau kita kalah dari segi alim, kita harus menang dari segi kentir. Makanya kalau kamu ini kok berdoa minta jodoh nggak dapat, doanya dibuat simplifikasi saja. Ya Allah, izinkan aku menjadi imam sholat baginya. Namun bila tidak engkau izinkan aku menjadi imam sholat baginya, izinkan aku untuk menyolatkannya. Tapi kalau santri-santri begini, insya Allah masa depannya insya Allah jelas. Santai wele. Cintamu boleh kandas, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Betul, Bu? Saya kemarin matur tempatnya Abah Ali. Wong lanang ganteng kira penting li. Sing penting duwe duit. Lah kurang ajar, kaya jenengan Gus. Kowe berarti ngelokke aku merongos, kurang ajar ta kowe? Jadi ngaten, Mbah. Santri saya itu tanya lucu banget. Bah, kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara? Kita nggak pernah mendengar istilah bidadara. Kenapa selalu bahasa bidadari? Ternyata orientasi laki-laki dan perempuan itu yang membedakan kenapa kemudian di surga itu ada bidadari nggak ada bidadara. Kenapa di surga itu nggak ada bidadari nggak ada bidadara? Karena orientasi laki-laki dan perempuan itu beda, Pak. Laki-laki itu semakin kaya dia semakin butuh perempuan. Maka perempuan beda dengan perempuan. Perempuan itu semakin kaya dia tidak butuh laki-laki. Mila wong wedok ki lak wis sugih kon rabi males, ora penting wong lanang niku. Betul, Bu? Laki-laki itu semakin kaya dia semakin butuh perempuan, perempuan semakin kaya dia tidak butuh laki-laki. Nah, laki-laki kenikmatan tertingginya itu ya perempuan. Tapi perempuan kenikmatan tertingginya apa? Harta, emas dan berlian. Makanya laki-laki itu semakin kaya semakin butuh laki-laki, perempuan semakin kaya nggak butuh laki-laki. Laki-laki semakin kaya semakin nakal, perempuan semakin nakal semakin kaya. Itu loh Pak masalahnya itu. Apalagi perempuan sekarang, waduh, perempuan tuh mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Wah.
Tapi kamu jangan sombong, ingat laki-laki juga bisa membeli tanpa harus mencintai. Lah, benar banget. Saya ini pengen menceritakan Nabi Musa dicontoh oleh Nabi Muhammad itu, termasuk nanti pada akhirnya saya mau cerita di awal dulu ketika kontroversi saya ceramah di klub malam itu dasarnya apa korelasinya dengan Kanjeng Sunan Derajat, itu mau saya sampaikan Pak, ujungnya nanti ke sana lah. Nah, Nabi Musa itu 40 tahun nih baru diterima, makanya ya awal dulu ndonga bertahun-tahun baru dikabul gitu ya biasa-biasa saja. Maka kemudian Ibnu Athaillah mengatakan apa, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fid du'a mujiban liyaksika fahuwa duminalaka al ijabah. Jangan sampai keberadaan doamu, keterlambatan doamu dikabulkan oleh Tuhanmu menjadikan kamu berputus asa. Kenapa? Karena fahuwa duminalaka al ijabah, karena Dia Allah pasti akan mengabulkan doa-doamu. Itulah alasan Pak kenapa saya olahraga itu paling suka, satu nge-gym, dua sepedaan. Saya kalau sepedaan Pak, Jogja Sragen PP saya kuat Pak, 200 kilo saya sepedaan kuat. Karena bagi saya orang berdoa itu seperti orang bersepeda, cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Cuman pesan saya satu, kalau bersepeda tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan ya. Kata-kata. Ya bocah hadrah itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian. Nah, kalau Nabi Musa itu ketemu Allah atas permintaan Nabi Musa, sementara Nabi Muhammad itu ketemu Allah atas perintahnya Allah. Jadi kalau Nabi Musa itu mengajukan, Nabi Muhammad itu diundang Pak. Tentunya orang yang minta diundang sama berangkat sendiri sama yang diundang itu kan beda. Mungkin apa mboten Bu? Kalau kita mengajukan untuk ketemu dengan Pak Jokowi dan kita dipanggil Pak Jokowi itu kan beda. Kayak hari ini orang mengajukan pengen bertemu dengan Pak Prabowo. Sementara kalau Gus Miftah itu tidak minta ketemu tapi dipanggil. Ya beda itu, beda. Kayak Abah Ali ini berangkat ke Jakarta atas undangan dari presiden, dengan saya berangkat atas inisiatif saya. Ini mesti beda. Ya padha karo mangkat pengajian beginilah. Sing diundang karo mangkat dhewe iki ya sangune beda kok. Lah bocah hadrah ketoke njaluk diundang ketok iki ketok. Serapa polis. Bocah hadrah insyaallah keren. Alah bocah hadrah modalnya mung sarung, jawaban ojo mau delok sarunge tapi deloken ilmune goblok gitu loh sih. Apalagi perbedaan yang lain umpamanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad, mohon maaf, Nabi Musa ketemu Allah itu hanya di Bukit Tursina. Sementara Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, wis beda meneh. Nabi Musa ketika ketemu dengan Allah menggunakan sandal, ditegur sama Allah, Musa copot sandalmu, injak-injak bukit ini karena ini akan menjadi tempat suci, karena merupakan tempat pertemuanku dengan pertemuanmu. Lah Nabi Muhammad mendengar cerita ini ketika sowan Allah Bu, sandalnya dipakai, mohon maaf, sandalnya dicopot, malah ditegur, Muhammad kekasihku pakai sandalmu. Loh, saya kiai munggah panggung karo sing ra kiai beda kok. Lah munggah panggung ki kiai sandale dinggo. Abah Ali contohnya iki lho. Lho lah kayak kita harus dicopot lah Abah Ali ora apa-apa itu loh. Kok Abah Ali rawuh tenggone panjenengan, sandalnya mau dicopot, ampun Mbah diasto mawon diagem mawon sandale.
Nggih ta? Lah awakmu sing teko, copot beda, Bro. No. Kualitas iki lagi beda. No. Jadi Nabi Musa itu disuruh mencopot sandal, Nabi Muhammad suruh menggunakan sandal. Maksud saya apa? Seorang nabi sekalipun itu butuh diceritakan kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah manusabbitu bi fuadak, supaya atine iki luwih yakin. Lah kaya awake dhewe niki nyuwun sewu, butuh datang terhadap hal-hal para masyayikh, para kiai, terlebih para wali. Itu sama tujuannya, manusabbitu bi fuadak dalam konteks yang lebih kecil. Sehingga kemudian apa? Kalau Habib Lutfi mengatakan sama kita dulu begini, salah satu hal itu dilaksanakan selain wayut karufihi manakibul mutawafa. Makanya tadi sebelum saya sowan sama Abah Rawuh, itu kan tadi pasti ada di dalamnya apa cerita tentang perjalanan Sunan Derajat. Karena ini bagian dari wayut karufihi manakibul mutawafa. Selain itu apa? Hal ini sebenarnya dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan rasa apa? Rasa malu. Rasa malunya siapa? Rasa malu yang hidup kepada yang mati. Yang mati saja mohon maaf masih bisa membahagiakan sekian banyak orang. Mosok awake dhewe urip ora iso gawe seneng marang liyan. Coba gara-gara haulnya Sunan Derajat, nggak usah haulnya lah, yang kulayom kita bisa saksikan keberadaan makam beliau. Bagaimana kemudian kita tidak malu? Yang sudah sowan sama Allah masih bisa memberikan sekian banyak kebahagiaan, yang mati membahagiakan yang hidup. Lah mosok awake dhewe sing urip kok gawe susah sing urip. Contohnya sing gawe susah niku sinten? Cetha kalah ora trimo. Lah niku termasuk niku. Gawe susah niku. Lah wong rakyate wis trimo. Gitu. Makanya kemarin saya diundang, "Le, sesuk sahur ya." Jam piro sahur ngene jenengan, Pak? Kula matur ngoten. Jam pinten? Sok haul apa sahur? Saya pengen sahur bersama. Yang ceramah sebelum sahur Gus Miftah. Jam berapa? Jam 02.58. Jamnya itu loh. Tapi sekalian sesuk bukanya jam piro? Jam Ganjar plus Anies. Hah? Maksudnya 16.24. Nah. Coba gara-gara makamnya Sunan Derajat menumbuhkan rasa malu seperti apa? Sekian banyak manfaat yang beliau berikan. Kalau matur kali Abah, ternyata menurut Gus Zainul benar. Luar pulau itu yang paling banyak ziarah ke Jawa itu ya Lampung. Kebetulan Lampung itu tempatnya bapak ibu saya. Mbah saya itu Ponorogo. Tadi saya di jalan matur sama Gus Adim. Saya itu secara kultur lebih nyaman tinggal di Jawa Timur karena mbah saya itu Ponorogo. Yang kemarin Abah Ali bilang, "Le, kowe Mbah Ilyas." Nggih. Jadi kalau saya urutkan dari bawah itu Miftah Maulana Habibur Rahman punya bapak namanya Kiai Muhammad Murodi, punya bapak Muhammad Boniran, Muhammad Usman Jalal Iman Karyonawi Madarum, Kiai Ilyas, Mbah Muhammad Besari. Jadi urut ke-8 dari Mbah Ilyas, urut ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Ini saya pikir perlu kita kampanyekan wong Jawa ki kudu ngerti nasabe. Sehingga kita tidak kalah ketika berbicara soal keturunan dengan kawan-kawan kita habaib umpamanya. Loh, habaib saja itu diminta tes nasab, tes DNA. Apalagi kita orang Jawa gitu loh. Oh, kurang gawean meneh niku. Kurang gawean niku. Lah kula nyuwun sewu. Bukan kalau saya dalam konteks kita orang Jawa sendiri, itu penting. Makanya tadi saya matur sama Gus Zainul, "Gus, urut pinten?" Urut 14. Itu lumrah, Pak. Karena saya sampai Mbah Muhammad Besari saja nomor 9. Mbah Muhammad Besari itu punya bapak namanya Mbah Anom Besari, makamnya di Caruban. Yang istri beliau itu seorang syarifah namanya Nyai Ruqayyah. Mbah Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursyad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursyad punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro, punya bapak namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Minimal sampai Prabu Brawijaya saya masih hafal.
urutan ke-18 sampai saya. Prabu Brawijaya itu ciri-cirinya rambutnya gondrong, wongeng ganteng. Nah, Mbah Sunan Derajat inilah yang kemudian menjadi salah satu inspirasi saya ketika saya dulu bolak-balik ke Derajat sowan ziarah seperti para peziarah yang lainnya ini, yang kemudian salah satu makalah beliau itu yang saya jadikan dasar dan asas untuk saya kemudian ngaji di klub malam dan di lokalisasi, Pak. Coba, kan salah satu kritikan orang-orang Wahabi itu begini, Bah, kenapa Wali Songo itu tidak banyak meninggalkan manuskrip dan kitab? Enggak, maksud saya banyak wali yang tidak punya itu. Padahal kalau kita kaji, minimal makalah-makalahnya para wali itu banyak, termasuk Kanjeng Sunan Derajat, termasuk 7 kalimat yang sering kita pakai itu. Nah, salah satu dasar yang kemudian membuat saya memberanikan diri untuk masuk ke tempat-tempat yang dianggap orang tidak pantas, salah satunya adalah apa yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Sunan Derajat yang sering kita dengar. Apa Willy? Mene ono teken marang wong kang wuta, mene ono mangan marang wong kang luwe. Mene ono busana marang wong kang wuda, mene ono ngiyup marang wong kang kudanan. Yang dulu kemudian saya terjemahkan begini ketika saya masuk ke klub malam. Menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu itu di tempat yang kotor. Itu terjadi tahun berapa, Pak? Tahun 1999 ketika pertama kali saya ke Jogja. Saya beranikan untuk masuk ke satu tempat yang paling menyenangkan di Jogja, namanya Market Flower atau Pasar Kembang, disingkat Sarkem. Loh, saya bukan alumni, aku kiai ini goblok kok alumni gitu. Nah, ternyata apa yang disampaikan Kanjeng Sunan Derajat kalau kemudian kita tilik dengan hadisnya Nabi, itu kan selaras dengan wallah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Atau kemudian dalam hadis lain kita melihat ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Maka disitulah kemudian saya melihat cara dakwah dan polanya Kanjeng Sunan Derajat itu kalau kita lihat secara ilmiah, yang beliau lakukan itu adalah pola dakwah yang humanisme religius. Apa le? Humanisme religius. Aku kejen lah kon ngaji rada ilmiah jane aku iso. Ning mesti malah wong ki ra seneng karo aku. Wong soalnya wong seneng karo aku iki mergo kentir gitu. Orang mereka aku pinter. Kula niku nganu nggih. Kula niku bersyukur. Kula niku bola-bali matur kali abal. Jadi bocah-bocah santri sing goblok niku jane jangan insecure, jangan underestimate, harus percaya diri. Nyatane mbiyen aku mondok cah 40, sing paling goblok sak kelas ki aku lho. Lho tenan. Tapi cah 40 kuwi sing dadi kiai mung aku dhewe. Sing 39 Pak nggih, mboten ana dadi kiai. Ngarit gitu loh. Saiki malah aku anyar gelarku AKBP, aku kiainya Bapak Prabowo. Menang ki bebas. Oke guys, kalau ana wong ngelok gelem Miftah goblok tak jawab sorry ye. Coba. Pola dakwah humanisme religius ini apa? Memanusiakan manusia. Bagaimana orang di daerah Paciran, Lamongan dan sekitarnya akhirnya menyerahkan dirinya untuk menjadi seorang muslim itu ketika merasa eksistensinya dihargai sebagai manusia oleh Kanjeng Sunan Derajat. Karena memang esensi beragama itu adalah memanusiakan manusia. Sementara kelompok-kelompok yang keras itu pola dakwahnya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kita yang mencontoh Kanjeng Sunan Derajat umpamanya. Kalau Kanjeng Sunan Derajat itu pola dakwahnya humanisme religius,
Sementara kelompok mereka rata-rata dibalik religious humanisme, lebih mengutamakan pendekatan agamanya dibandingkan sisi kemanusiaannya. Nah, karena yang digunakan oleh Kanjeng Sunan Derajat itu humanisme religius, itu sesuai apa yang disampaikan oleh Al-Quran ketika ketika menyampaikan tentang pola dakwahnya Kanjeng Nabi. Apa itu? Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdzirin. Lah dakwahnya orang NU dalam hal ini dicontohkan oleh Kanjeng Sunan Derajat lebih mengutamakan mubasyir dibandingkan mundir. Makanya orang kayak Abah Ali ini nyenengke karena mubasyir. Kowe pengen warung mularis, wah golek pelayan sing ayu sing susune gede. Sing iso nggih cantolan kopiah. Benisu mesti cah Lamongan moro. Oke gas. Loh, saya ingatin Pak, ngapunten nggih. Karena ada pertanyaan begini, Gus. Dari sekian tokoh nasional itu orang NU sing paling nekat mblayar ngegas dari pertama dukung capres itu Gus Miftah. Dan itu diakui sama semua orang. Itu mohon maaf, kalau ngomong soal reputasi itu ancaman bagi saya, Pak. Itu akan mengganggu reputasi saya sebagai seorang mubalik. Apa mana kok jagone kalah, wah iso modar aku, Pak, gitu loh. Tapi dari awal kemudian saya menyampaikan begini, yang tidak setuju kiai ngawal capres itu mesti orang fasik. Kemungkinan dua orang, dua hal. Satu, orang fasik, orang jahat. Kenapa? Karena kalau ada kiai kayak Abah Ali ini berada dekat dengan calon presiden, maka otomatis pintu orang fasik untuk mendekat capres itu menjadi tertutup. Tapi kalau orang baik tidak mau dekat dengan capres, otomatis orang fasik akan mendekat. Kemudian yang nggak terima siapa? Yang kedua, pasti orang yang beda pilihan dengan kita. Lah podo, api Gus. Lah beda, kiai kok dolanan capres. Iya toh? Loh, ini udah gak kampanye lagi, rugi saya kampanye wis menang kok kampanye gitu. Ini kan tahadus bin nikmah, idkhalus surur. Kita sing ra trimo kita pendukungnya sing kalah gitu loh. Nah, persoalannya begini, Pak. Ini untungnya kenapa kiai-kiai Ahlus Sunnah kayak Abah Ali itu berada di lingkungan capres. Coba Anda lihat, saya sering matur. Sikapnya Pak Prabowo 2014-2019 memang banding karo 2024. Beda, Pak. Biyen atos, Pak. Wong skillnya ulama-ulama atos kok. Loh, baru sadar gitu. Dulu Pak Prabowo 2014-2019 itu keras, Pak. Galak. Kenapa? Karena di sekelilingnya ini orang-orang keras. Bangsa FPI, HTI, 212. Malah kaya Wiro Sableng tuh, gitu loh. Coba sekarang Pak Prabowo itu kelihatannya apa? Gemoy. Ayo. Santuy. Lah, Kiai ini model Bali kok kepiye ta? Iya ta? Makanya kan beliau waskita. Calon presiden sing paling cerdas kuwi Anies. Sing menang Prabowo. Sing paling bulat. Aku rawani neruske aku, sumpah aku. Maka benar apa yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Apa? Latas habman la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Artinya, pola seseorang itu tergantung sahabat orang-orang yang ada di sekitarnya, Pak. Hari ini nyuwun sewu. Ketika ada sekian banyak kiai Ahlus Sunnah di sampingnya Pak Prabowo umpamanya, kita punya harapan gambaran istana ke depan itu tetap Ahlus Sunnah. Coba Anda bayangkan kalau kemenangan Pak Prabowo sekarang di sekelilingnya itu orang-orang Wahabi, Pak, sing wong sing cangkeme atos. Ayo,
Nanti pas pampres begitu ada orang datang, takbir, lah cilaka Pak. Kalau sekarang full senyum, senyumin saja. Nah, ya beda meneh kuwi. Makanya saya bilang ketika saya acara gerakan moderasi bersama tokoh-tokoh Hindu di Bali, Allah itu ketika kita berbicara keadilan, konsepnya apa? Wadu syai'in fi mahalli, meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Contoh bentuk keadilan Tuhan kepada Indonesia itu apa? Menempatkan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam yang ada di dalamnya, sehingga Bali bisa berkembang, Pak. Maju. Wong aku sempak kok tangan tok, monggo. Sumur susune dijemur, monggo. Loh. Coba Anda bayangkan kalau pulau seindah Bali itu di dalamnya orang Islam yang keras-keras, Pak. Begitu ning pantai Kuta ndelok wong sempakan kok tangan tok, takbir. Mulai ning Australia, Pak, bule nih. Loh, kalau saya sama Gus Zainul lihat seperti itu bukan takbir, Pak, traktir. Nah, maksud saya ini selaras dengan humanisme religius yang pondasi dan asasnya itu sudah diletakkan oleh Kanjeng Sunan Derajat. Makanya saya dulu santai saja ketika masuk. Saya yang sering cerita itu. Saya itu kan dulu masuk ke lokalisasi itu, Pak, setiap malam Jumat, Pak. Setiap malam Jumat saya datang ke musola. Musola itu saya kasih nama MTS, Musola Tengah Sarkem. Wes, pokoknya saya sholat di situ, wirid, matehai untuk mbak-mbak londe, al-fatihah itu, guys. Sampai akhirnya malam ketiga, preman terbesar di Jogja waktu itu almarhum Gunardi Joko Lupito dengan membawa senpinya itu datang ke saya, Pak, begini, macam-macam tak pateni. Ya karena otomatis apa yang saya lakukan mengganggu stabilitas mereka di dunia kemaksiatan, namanya gunjek. Macam-macam tak pateni. Saya cuma matur, Om, kasih saya kesempatan, toh saya hanya mendoakan mereka, salah saya di mana? Ya wes, terus no. Sampai akhirnya malam ke-7, Jumat ke-7 saya datang, yang ngikuti saya dari belakang bukan lagi preman, mbak-mbak begenggeknya ini. Begitu saya masuk musola yang kemarin saya renovasi, Bah. Sekarang musola saya kasih karpet bagus, saya ganti atap, saya cat, ganti keramik, macam-macam. Akhirnya dari situ mbak-mbak ini beberapa PSK datang mengikuti saya masuk ke musola ini. Saya biasanya kalau sholat malam, surat pendek atau Fatihah yang saya baca itu pasti sir, karena di belakangnya ada mbak-mbak begenggek ini. Tapi demi Allah, Pak, saya ngaji sama mereka sudah 20 tahun lebih, sekalipun saya nggak pernah manggil mereka di hadapan mereka begenggek atau londe, itu nggak pernah. Kan nggak mungkin mbak-mbak para londe rahimakumullah, kan nggak mungkin, jelas nggak mungkin. Atau Allah umruhum nak cilaka. Saat itu begitu saya baca Fatihah, kok mereka di belakang saya kok ikut mendengarkan nyemak orang sholat. Akhirnya bacaan surat yang saya baca secara sir itu saya baca secara jahar. Saya ingat betul waktu itu yang saya baca itu surat Al-Muzammil, kelingan aku. Setelah Fatihah saya baca, mereka mendengarkan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa winqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Yang kemudian membuat saya ternyuh apa? Mereka yang dianggap ahli maksiat mendengar tartil Quran nangis, Pak. Krungu wong ngaji ki nangis, wallah mereka nangis. Kemudian saya lanjutkan di pertengahan ayat itu kan apa ya, pertengahan ayat cerita tengahane piye lali aku. Bukan pertengahan surat Al-Qur'an, ayat surat Al-Muzammil tadi itu. Inna nasyatal laili yashadu wat'aw wa qawamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wa kurisma rabbika wa tabantal ilaihi tabatila
Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Di akhir ayat itu Allah kan mengatakan begini. Jadi begitu rakaat kedua saya lanjutkan, Pak. Saya ikut-ikutan nangis. Karena mbak-mbak di belakang saya itu nangisnya tambah kenceng nih. Begitu mereka nangis, saya ikut-ikutan nangis. Kenapa saya ikut-ikutan nangis? Apakah karena saya ternyuh ingat dosa? Ora, aku gengsi. Lah wong londe nangis masa aku ora. Jadi pertengahan ayatnya kan begini, Pak itu. Inna rabbaka ta'lamu. Ana sing hafal iki? Masuk Al-Muzammil rapal. Wah, ra tak sangoni we. Duitku oke iki ini Prabowo kowe. Malah kul huwailek lho. Ora ngono meneh bedane beda meneh ning Yogya ana. Imame bar Fatihah inna, tapi lali arep inna apa? Inna menang meneh inna akhirnya makmum memburi bengok banget inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di akhir ayat itu kan Allah mengatakan apa? Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Nah, rampung sholat, Pak. Mbak-mbak ini nanya, Mas, jenengan iki wong kentir. Mun malam Jumat kok moro ning lokalisasi. Muncul itulah kalimat pertama yang saya gunakan dari Kanjeng Sunan Derajat ketika mbak-mbak itu bertanya kepada saya. Tapi waktu itu bahasa saya apa? Wenono ageman marang wong wudo, wenono tongkat marang wong wuto. Yang itu intisari dari Kanjeng Sunan Derajat. Maka saat itulah kemudian mereka bilang, Mbok Gus Miftah ngaji di sini. Nah, itu terjadi tahun 1999. Maksud saya apa? Kalau hari ini orang mengenal saya, asbabnya ya salah satunya Kanjeng Sunan Derajat yang memunculkan bagi saya keberanian untuk mengambil resiko. Karena kan gak semua orang berani, Pak. Makanya kemarin saya sampaikan, kula saya ini dakasura rohusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya itu banyak pasti murah kecuali adab. Makanya anak-anak santri itu kalau pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit pasti langka. Kalau langka pasti antik. Kalau antik harganya mahal. Kiai ki oke lho, sing ngurusi lonte jarang. Sopo? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok. Nah, makanya wingi pas kula bah ono undangan saka Kanjeng Sunan Derajat. Memori saya tuh Gus, langsung ingat ketika saya dulu masuk lokalisasi. Karena itu yang saya jadikan dasar. Karena ketika berbicara apa yang disampaikan oleh Nabi, ahabun nas ilallah angfa'uhum linnas, menungso sing paling disenengi karo Gusti Allah sing paling oke manfaati. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbata. Lah, kalau melihat makalah-makalahnya Kanjeng Sunan Derajat, itu rata-rata gawe seneng wong, Pak. Orang gawe susah. Pola dakwahnya yasiru digawe seneng, basiru digawe enteng, digawe mudah, digawe seneng. Mila nyopo, saya itu bangga banget jadi orang Ahlussunnah wal Jamaah, itu alasannya itu. Makanya kayak kemarin saya di Lampung mau dilaporkan sama orang-orang Wahabi gara-gara saya menuduh mereka yang enggak. Saya tuh punya kesimpulan, lak wong NU kon akur karo Wahabi kira rada angel. Karena kaidah usul fikih mengatakan apa? Idza jatama'a bainal halal wal haram ghulibal haram. Ora iso awake dhewe. Ola piye-piye daging babi karo daging wedhus dadekke siji, sing menang kuwi daging babi. Kok ana banyu putih dicampur karo ciu, sing menang ya ciu. Maksud saya apa? Ini yang satu pengasong Ahlussunnah bangsa tahlilan manakiban sak piturute, sementara yang satu menolak. Inilah dadi lak yo angel. Sing siji seneng manakiban, sing siji ora. Sing siji seneng tahlilan, sing siji ora.
Ya wis selawatan dhisik yo. Iki vokalis yang kememangan iki lho, ya Allah. Aku yang ngempet ngeceplak. Panesan wetenge gede. Aja lemu-lemu. Wong lanang iki wetenge gede biasanya manuke cilik. Mangan. Ayo. Bapak NU Ibu Mus. Sing banter di muslimat sing bangga no. Limet. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva Taya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Pantes mangan wis mau pikir berkat. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah yen wis mati bondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan salatullah salamullah ala rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad dolan ning sawah dos ning kali kayu nangka digawe lemari Gosali gagah lan sregep ngaji oke rondo sing jaluk di nggih walah lho kan ngono to doaul mar'i li akhihi ka duaihi li nafsihi dadi lek aku ndongake wong liya kuwi padha karo ndongake awakku dhewe neng aku ora wani lha sing gelem wah antri bro gantengnya kaya ngene kok tapi sorry ya saya adalah laki-laki yang setia karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara saya harus ngomong seperti itu kenapa karena direkam banyak kamera konangan bojoku mudar pak Alah sak ngalim-alime kiai dikita bojone goblok dadak tak kandhane. Lawang Sayyidina Umar setan iblis demit wedi karo Umar. Beli aja wedi karo bojone kok. Mila lah ana wong lamongan bojone galak niku insyaallah dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda akan diangkat menjadi walinya Allah seperti Umar. Amin. Atau kemungkinan kedua min alamatil stroke.
Kiai yo kaya apa-apa kaya kula dudu kiai. Wes, adalah bojoku galak yo. Ora jane bojoku. Mung bojoku ki ahli sejarah. Dadi lek sing lanang duwe salah pisan seumur hidup kelingan terus. Curhat mbahmu ki curhat gitu. Karena perempuan itu karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Nah, ciri-cirinya jibape coklat gitu. Terakhir sebelum Abah Ali dawuh, mungkin satu dalil yang perlu saya sampaikan, jangan gampang menghakimi orang lain dengan perbuatan dosanya. Ruyan al Imam Malik annahu kana yakul la tangzuru fi dzunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kalian lihat dosa manusia seolah-olah kalian adalah Tuhan. Wangzuru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Lihatlah dosamu sendiri seolah-olah dirimu adalah budak. Farhamu ahlal bala. Sayangilah orang-orang yang terkena musibah. Wahmadullah alal afiyah. Pujilah Allah atas keselamatan. Wa iyyaka an taqul hada min ahlin nar. Janganlah sekali-kali kau mengatakan orang ini adalah ahli neraka. Wa hada min ahlil jannah, dan ini adalah ahli surga. La tatakabbaru ala ahlil maksiyah. Janganlah kamu sombong dengan ahli maksiat. Bal ud'ullah lahum bil hidayah war rasyad. Tetapi doakanlah mereka supaya mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk. Makanya sing kula agem niku tak cekeli tenanan niku dawuhe Gusmi. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat supaya kita tidak gampang menyalahkan mereka, menghakimi mereka. Tetapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kita lebih berhati-hati dan waspada. Kula ngapunten, Mbah, kula ngapunten, nek diarani kula niku salah. Orang baik itu rata-rata egois. Yaitu tadi yang dikatakan oleh Imam Malik. Hada min ahlil jannah, hada min ahlin nar. Contohnya apa, Pak? Saya itu pernah ngaji di klub malam di Jogja. Nunggu teman-teman yang lain datang, Pak. Itu duduk di depan kafe. Ada rombongan jamaah berangkat pengajian naik mobil pickup. Mbak-mbak Purel yang sama saya waktu itu. Laning Lamongan jenenge apa ya? Oh, bukan, Purel itu pemandu karaoke. LC, PK, PL. Kalau di sini Purel lah, perempuan rela diusel-usel. Yang mereka kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Yang dilakukan adalah karaoke, kata rock dibuka, oke. Niku nyuwun sewu, Mbah. Begitu ini liwat pengajian, niku nyuwun sewu. Gus Zainul ya. Mbak-mbak Purel ini mengatakan apa sama saya? Bah, doakan saya ya. Mudah-mudahan satu saat saya bisa seperti mereka, malam hari berangkat pengajian tidak bermaksiat seperti sekarang. Saya mendengar kalimat mereka itu nangis. Aku langsung ngelus dodone bojoku. Ya Allah, luar biasa ini orang. Satu saat saya nganter kiai-kiai dari luar kota, lewat Jalan Magelang melewati klub malam, karaoke Dugem. Ada mbak-mbak berpakaian seksi. Kiai yang saya derek ini, ustadz-ustadznya ngomong apa sama saya? Dasar kalau Gus ahli maksiat. Bengi-bengi ngumbar aurat mendatangkan murkanya Allah. Saya kemudian berpikir begini, ahli maksiat memandang orang baik dengan kacamata kasih sayang. Sementara orang baik, orang yang dianggap baik, memandang ahli maksiat dengan penuh kebencian. Bukankah kemudian kita ingat alaihissallahu biakamil hakimin? Allah itu menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Celakanya apa? Inilah diterjemahkan makalah Mbah Sunan Derajat, itu mesti wakil banget. Celakanya apa? Seringkali kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah, kita hakimi, kita tuntut, kita eksekusi. Tetapi kalau kita salah, membela diri. Kulo ngaji, Bah, teng Cikarang, teng Bekasi mau pindah ke Cikarang, lewati lokalisasi di daerah Kalimalang. Emplek-emplek nih kula. Kaca mobil saya buka. Niku mbak-mbak lokalisasi langsung bengok, Gus Miftah mampir, Bah. Apakah saya mampir? Saya datang. Dok, ngumpul.
Berapa yang masuk malam hari ini? 100 orang, Mbah. Mau nggak pengajian sebentar? Wah, mau, Mbah. Ngumpul 100 PSK. Saya ngomong sebentar. Setelah itu apa? Yang saya bacakan cuma satu ayat dalam surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Rampung ngaji mereka saya tanya, "Dok, rata-rata kalian semalam dapat berapa minimal?" 200.000, Mbah. Semalam minimal kamu bawa uang berapa? 200.000. Oke, sekarang perjanjian sama saya. Nopo, Mbah? Semua mbak-mbak yang hadir saya bayar 200.000. Saya sedekahi 200.000. Tapi syaratnya satu. Nopo, Mbah? Setelah saya kasih uang 200.000, semuanya pulang, besok pagi bangun sholat subuh. Setuju? Setuju. Kalau ada duit kabeh, Pak. 200.000. Nyoh. Selesai. Waktu itu saya masuk mobil. Kiai yang jemput saya ini ngomong apa sama saya? Mubadir, Gus. Saya waktu itu mikir, sing dimaksud mubadir ki apa? Mubadir bar takai duit saya ki leren sesuk kerja meneh, apa mubadir tak bayar tapi ra tak keloni? Maksudnya apa, Kiai? Mubadir, Gus. Saniki jenengan kayak duit mereka leren, toh mereka besok bekerja lagi. Kulo nesu, Mbah. Kenapa saya marah? Bagi saya, mohon maaf, orang berhenti maksiat 1 detik saja itu prestasi. Ini semalam berhenti maksiat Anda katakan mubadir, itu dari mana logikanya? Makanya kayak ibu-ibu dari pengajian Abah Ali dalu menika mangkat jam itu mulai jam 12 bengi. Selama pengajian belas ora paham. Napa ono manfaate? Ono. Minimal manfaat nggih bojomu ning omah. Karena selama kamu pengajian, suamimu terbebas dari penderitaan. Ono kok kepiye iki lho. Lho kaya ana mbak-mbak PS kan Pak sedo, Pak. Saya layat kan ndongake. Ya saya layat ndongake. Mbah Mudine bengok. Nyuwun sewu para rawuh, almarhumah menika saya nomo awon. Liyane belas rono sing mani jawab. Mergo dianggap PSK meninggalnya pas kebakaran di lokalisasi Sarkem. Kebakaran mati. Meneng kabeh. Kula bengok, saya nopo awon, saya nopo awon, rampung saya diprotes. Gus, niku PSK kok jenengan ditakoni saya napa jawab saya? Maksudnya napa? Kue salah. Kenapa saya jawab saya? Karena kematiannya itu minimal membawa kebaikan untuk dirinya sendiri. Gara-gara dia mati wis ra nglonte meneh. Loh, nggih napa mboten, Gus? Nggih. Masuk, Bro, Kiai ini Prabowo aja. Kalau Gus minta Kiai ini Prabowo, Abah Ali tukang suwe Prabowo. Ini membawa kebaikan. Maling gue mati tetap dijawab saya, karena begitu dia maling potensi kamu kehilangan menjadi berkurang karena sing maling wis mati. Nah, pola inilah yang saya maksud bahwa Kanjeng Sunan Derajat itu menggunakan pola dakwah humanisme religius. Kapan-kapan Gus kula ajeng nulis babakan ini. Kebetulan saya baru kuliah S2 di 3 tempat. Saya kuliah di Jogja, di UIN Jogja S2 mengambil akidah filsafat. Saya kuliah S2 di Unisula Semarang mengambil jurusan pendidikan. Saya kuliah S2 di UNES Universitas Negeri Semarang S2 mengambil jurusan pendidikan seni. Nah, nanti pas pendidikan itu saya mau nulis karena dulu saya skripsi saya itu berbicara tentang pendidikan yang menyenangkan. Lah, ini saya mau nulis humanisme religius by Sunan Derajat. Ya tagihan no kayaknya malah tambah semangat aku. Jadi tahun ngarep aku kuliah S3. Wah, jadi sok Gus Zainul nyuruh aku Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman. Lah saiki cukup prof, bukan profesor, provokator. Hanya Bapak Ibu, mari kita dengarkan mau idoh. Kalau ini baru mau idoh. Kalau ini cuma dongeng-dongeng saja dari Abah Ali. Cuman pesan saya cuma satu, yang seringkali saya sampaikan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Bahkan ahli maksiat pun masih boleh masuk surga selama dia mau bertobat.
Karena pada hakikatnya surga dan neraka Allah ciptakan sama-sama untuk ahli maksiat. Allah ciptakan surga untuk ahli maksiat yang mau bertobat, dan Allah ciptakan neraka untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Miftah Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Yogyakarta dihaturkan banyak terima kasih. Kaum muslimin muslimat, para masyayikh, jamaah istighosah dan pengajian akbar Haul Raden Qasim Sunan Derajat ke-514 yang dirahmati oleh Allah, marilah kita dengarkan mau'izatul hasanah selanjutnya yang dirangkai dengan barokah doa oleh beliau Kiai Haji Agus Ali Masyhuri Sidoarjo. Dumateng panjenenganipun abahali wekdal kula sumanggaaken. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah telah selesai kita menyimak ceramah dari Gus Miftah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang tiada batasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.